belajar menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, meningkatkan rasa peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang masuk ke materi. Apa sih pengertian dari rantai makanan itu sendiri? Nah, bisa dibaca. Rantai makanan adalah urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam. Nah, rantai makanan itu seperti cerita tentang siapa makan siapa. Misalnya rumput dimakan oleh belalang, atau belalang dimakan oleh hatak, atau rajang dimakan oleh Ervani misalnya. Dibunuh. Nah, itu disebut rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen produsen. Apa itu produsen? Produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri tanpa harus memakan makhluk hidup lain. Nah, biasanya ini berupa tumbuhan hijau karena mereka memiliki klorofil, yaitu zat hijau daun yang bisa menangkap cahaya matahari. Jadi produsen ini sebagai sumber energi pertama dalam rantai makanan karena hewan-hewan pemakan tumbuhan akan tergantung pada mereka. Komponen yang kedua, ini contohnya dulu ya. Contoh yang menjadi produsen ini bisa dilihat gambarnya apa? Rumput. Rumput dimakan oleh apa? Sapi, belalang. Terus ini contoh lain ada padi, bisa dimakan oleh burung atau tikus. Terus ini ada jagung juga nih jadi produsen, bisa dimakan oleh ayam atau burung. Terus komponen yang kedua ada konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi dan bertahan hidup. Nah, semua hewan termasuk ke dalam kelompok konsumen karena mereka tergantung pada tumbuhan atau hewan lain sebagai sumber makanan. Konsumen itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat pertama. Apa itu konsumen tingkat pertama? Nah, konsumen tingkat pertama itu adalah hewan herbivora atau bisa dibilang biasanya pemakan tumbuhan. Mereka ini mendapatkan energi langsung dari produsennya. Terus yang kedua ada konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua ini biasanya hewan karnivora yang memakan konsumen pertama. Nah, berikutnya ada konsumen ketiga yang merupakan hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat kedua. Coba bisa dilihat contohnya. Ini ada tumbuhan apa? Padi sebagai apa? Terus ini tikus? Konsumen berapa? Terus luar? Konsumen 2, konsumen 3. Terus ini ada jamur. Jamur ini apa? Jamur bukan konsumen keempat, tapi ada ada komponen lain di rantai makanannya, itu namanya pengurai. Nah, pengurai itu adalah makhluk hidup yang tugasnya menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, seperti daun kering, bangkai hewan, atau sisa makanan. Nah, pengurai ini membantu mengembalikan zat-zat dari makhluk hidup yang sudah mati itu ke dalam tanah supaya tanah menjadi subur dan bisa dipakai tumbuhan untuk tumbuh. Nah, biasanya pengurai ini berupa bakteri, cacing tanah, rayap, atau jamur yang tadi itu. Nah, cara kerja pengurai itu kayak gimana sih? Jadi, coba bisa dilihat contohnya. Semuanya berawal dari produsen, yang mana itu padi ya. Padi dimakan oleh tikus. Terus tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, elang kalau udah mati itu jatuh ke tanah. Nah, lama-lama kan biasanya suka jadi hilang mayatnya, bangkainya. Nah, itu tuh biasanya dimakan oleh cacing tanah atau oleh jamur. Nah, nanti semua zat-zat itu nyerap ke tanah yang bikin tanahnya jadi subur. Gitu. Sekarang bisa dilihat Video mana guys? ini bisa dilihat contoh gambarnya ya. Tadi ini gambar apa? Gambar rumput sebagai apa? Produsen. Rumput dimakan oleh apa ini? Rusa. Nah, ini pancil ya. Oh, kecil ya, Bu. Pancil
komponennya sebagai apa? Padi sebagai produsen karena dia bisa tumbuh sendiri. Iya, pintar. Ini Yeay. juga yang menjadikan. Siapa suara? Tadi siapa yang nyusun belalang? Yang belalang. Aku. Komponennya sebagai apa? Konsumen satu. Kenapa konsumen satu? Karena memakan padi dari produsen. Iya, pintar. Bentar, apa sih? Nah, sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Coba tadi apa itu pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan Dimakan. antar makhluk hidup. Coba ulangi. rantai makanan adalah urutan makanan dan dimakan makhluk hidup. Ada berapa komponen tadi? 3. Yang pertama? Ya, pinter. Kenapa sih diadainnya materi rantai makanan? Karena dengan mempelajari rantai makanan ini kita tuh biar paham bahwa antar makhluk hidup itu saling membutuhkan. Kalau misal ada yang kurang dari semua ini, nanti rantai makanannya terseimbang. Gitu. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Boleh? Dipimpin doanya? Boleh, sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.